Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul ajar PAI dan Budi Pekerti fase D kelas 8 untuk bab 4 dengan materi ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Modul ajar PAI dan Budi Pekerti yang pertama informasi umum. Nama penyusun Dwi Muhammad Priyanto, institusi SMP Negeri 1 Klego, jenjang sekolah SMP, kelas semester atau fase kelas 8 semester ganjil fase D. Tahun pelajaran 2024-2025. Mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Materi ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat jenazah. Alokasi waktu 2 jam pelajaran kali 40 menit. Ini untuk pertemuan ketiga. Kompetensi awal, peserta didik mengenal konsep sujud dalam sholat, peserta didik mampu mempraktekkan sholat. Yang kedua, profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Untuk poin yang pertama, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Bergotong royong. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. Sedangkan untuk profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah yang pertama, toleransi, yang kedua, akhlak pribadi, yang ketiga, menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan. 3. Sarana dan prasarana. Yang pertama, alat dan bahan itu meliputi dari laptop, LCD proyektor, speaker aktif, multimedia, kemudian ada kamera, kertas, spidol, dan sebagainya. Yang kedua, Al-Quran dan terjemahnya. Yang ketiga, buku paket PAI kelas 8 kurikulum merdeka. Yang keempat, buku interaktif PAI atau buku pendamping PAI kurikulum merdeka. Yang kelima, buku pelajaran PAI yang relevan dengan kurikulum merdeka. Yang keempat, target peserta didik. Peserta didik ini berjumlah kurang lebih 32 siswa pada kelas yang bersifat heterogen. Ada yang mengalami kesulitan di dalam menguasai pembelajaran pada setiap siswa, maka untuk penanganannya ada beberapa hal. Pertama, siswa dalam menangkap pelajaran itu ada yang mengalami kesulitan belajar. Guru dapat menerapkan teknik bimbingan individu atau menggunakan tutor sebaya untuk membimbing peserta didik sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran. Yang kedua, penanganan untuk peserta didik yang memiliki kecepatan belajar, guru dapat memperdayakan mereka menjadi tutor sebaya untuk memberikan pengayaan yang bersumber dari sumber belajar yang beragam. Kemudian yang kelima, model pembelajaran. Pembelajaran tatap muka dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL, peran berbasis masalah atau problem based learning adalah pendekatan yang efektif untuk membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui skenario nyata. 6. Kompetensi inti domain capaian pembelajaran yaitu elemen fikih. Peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai sholat jenayah serta peduli pada sesama. Yang A, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian sholat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaan dengan benar. Kedua, menemukan sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian di sholat jenazah. Yang ketiga, mempraktekkan sholat jenazah sesuai ketentuan dengan benar. Oke. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Yang pertama, melalui metode ujung karya, strategi dapat menjelaskan pengertian sholat jenayah serta ketentuan dan tata cara pelaksanaan dengan benar, menjalankan ketentuan sesuai syariat, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, melalui model pembelajaran inquiry, strategi dapat menemukan sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian sosial dalam sholat jenazah dengan baik, memiliki sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peduli terhadap sesama manusia. Yang ketiga, metode demonstrasi, peserta didik dapat mempraktikkan sholat jenazah sesuai dengan ketentuan dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat serta memiliki sikap disiplin. Untuk bagian C, pemahaman bermakna meliputi satu, yaitu perintah agama untuk sholat jenayah serta kepedulian sesama. Yang kedua, pengertian sholat jenayah. Yang ketiga, tata cara sholat jenayah. Yang keempat, hikmah melaksanakan sholat jenayah. D. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah kalian melaksanakan sholat jenazah? Dua, apa itu sholat jenazah? Tiga, bagaimana cara sholat jenazah dilakukan? Yang keempat, apakah hikmah sholat jenazah? Selanjutnya, di E, persiapan pembelajaran, meliputi yang pertama, memastikan semua sarana prasarana, alat dan bahan tersedia. Dua, memastikan kondisi kelas kondusif. Tiga, mempersiapkan bahan tayang. Empat, mempersiapkan lembar kerja siswa. Kemudian di poin F, materi pelajaran. Materi pelajaran ini meliputi pengertian sholat jenazah, kemudian dua, ketentuan sholat jenazah, yang ketiga, tata cara sholat jenazah, kemudian yang keempat, hikmah melaksanakan sholat jenazah. Oke Pak, sekarang kita coba presentasinya ya. Oke Pak Dwi, tadi pakai PBL ya Pak? Ya Bu. Apa PBL itu gimana langkah-langkahnya? Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, mendiskusikan di kelompok. Kemudian yang ketiga, ini penelitian mandiri atau mencari sumber secara mandiri. Kemudian yang keempat, pemecahan masalah. Yang kelima, presentasi dari solusi. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. PBL sama PJBL apa bedanya Pak? Bedanya kalau PJBL itu nanti menghasilkan sebuah proyek atau project yang bisa ditampilkan atau dilihat. Sedangkan untuk yang PBL itu mengatasi problem suatu masalah dengan memberikan solusi yang lebih tepat dan bermakna itu. Jadi metode yang dipakai apa? Nanti untuk metode belajarnya nanti menggunakan salah satunya ada inquiry, kemudian ada demonstrasi. Ya, menggunakan inquiry ya. Kalau inquiry gimana caranya Pak? Langkah pembelajaran gimana? Nanti anak-anak mencari materi atau tugas yang telah diberikan oleh guru melalui sumber, diantaranya ada sumber buku atau mungkin sumber secara langsung bertanya kepada yang berkompeten, kemudian mungkin bisa
melalui media pembelajaran atau mencari informasi di searching di internet, Ibu. Terus bagaimana Bapak memberikan motivasi kepada siswa? Ya, tentunya siswa harus dimotivasi untuk tetap belajar dengan cara memberikan semangat ataupun memberikan contoh-contoh orang-orang yang sukses, kemudian orang-orang yang gagal. Nanti akibatnya jika orang gagal itu seperti apa, orang yang sukses itu seperti apa. Itu contohnya untuk memotivasi siswa agar anak-anak tetap semangat di dalam belajar. Kalau untuk meningkatkan kreativitas siswa, seperti apa yang dilakukan? Nah, untuk meningkatkan kreativitas siswa, salah satunya di dalam pembelajaran kita memberikan pertanyaan, di antaranya contohnya pertanyaan pemantik sebelum pelajaran dimulai, atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran sehingga anak atau peserta didik dapat menunjukkan kreativitasnya. Teori-teori belajar apa yang Pak Dwi ketahui? Teori